Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria kulit hitam yang lagi merampok sebuah bank dengan alat sederhana. Pria ini bernama Ringo, si ahli menyamar, dan diketahui dirinya hanya merampok orang-orang jahat seperti koruptor atau teroris. Ternyata hasil dari perampokannya itu akan diberikan kepada orang-orang yang kurang mampu. Dan inilah The Misfit. He don't give up. Di tempat lain terlihat seorang bocil bernama Wick tidak pakai John yang sedang bermain petasan karena dia percaya bahwa petasan bisa mengusir roh jahat. Setelah beberapa tahun kemudian, Wick yang udah beranjak dewasa mempunyai keahlian dalam membuat bom yang dia pergunakan untuk menghancurkan gedung-gedung oknum pejabat korup. Bukan hanya itu aja, Wick juga meledakkan pabrik Narkoboy dan Wick memastikan Narkoboy gak akan lagi diproduksi dari sana. Selanjutnya ada seorang wanita cantik mencenet amburahoy bernama Violet yang kali ini baru aja membebaskan tawanan yang diculik mafia untuk diperjualbelikan. Dan dengan keahliannya yang sangat wow banget lah pokoknya, Violet dengan tanpa kesulitan yang berarti bahkan terkesan easy bisa melancarkan aksinya dengan sangat baik. Setahun ke belakang saat mereka belum saling kenal, segalanya berubah dengan buket bunga yang mereka terima dari utusan seorang pangeran. Ternyata tujuan dari si pemberi buket tersebut hanya untuk menawari kerjasama dalam urusan perampokan. Dan singkat cerita, Ringo, Wick, dan Violet pun menjadi satu tim yang dikenal dengan nama The Misfit. And for sharks, that caused some issue. The FBI is here to extradite inmate 2725. Beberapa waktu kemudian di penjara Los Angeles terlihat para sipir dan orang-orang di sana begitu sangat panik. Begitu juga dengan si pemilik penjara yang bernama Schultz. Dan perlu diketahui Schultz ini punya beberapa penjara swasta termasuk penjara Waverly di Los Angeles. Ternyata dirinya baru aja mendapatkan informasi bahwa ada seorang tahanan bernama Richard Pace berhasil melarikan diri dari penjara. Among other things, prisons all over the planet. He's a senior partner in a multinational company which Mr. happens... Schultz runs a privatized prison there. This particular inmate, Richard Pace, broke out. Schultz memanggil teman sekamar Richard yang bernama Hani Abu Asad untuk diinterogasi dan ditanya di manakah Richard saat ini. Hani pun menjawab bahwa dia gak tahu apa-apa tentang kaburnya Richard. I don't know. Dikarenakan Hani dirasa gak kooperatif, secara gak diduga, Schultz seketika mematikan lampu di penjara itu dan langsung menghajar Hani habis-habisan. Kemudian setelah mendapat informasi tentang Richard, Schultz menyuruh anak buahnya agar segera mencari Richard. Keem Al-Zerani. Pace learned the prince like to do stupid shit. Beberapa waktu kemudian di sebuah bar terlihat seorang pria yang lagi bersantai sambil minum-minum dan ternyata dia adalah Richard Pace. Kemudian Richard bertemu dengan pemuda yang bernama Prince. Di sana Richard menemukan sesuatu yang cukup menarik, yaitu jam tangan Prince yang sangat-sangat mewah. Pleased to meet you. Yeah, nice to meet you too. Richard pun mulai mengeluarkan bakatnya, yaitu mencuri dompet Prince karena dia yakin Prince adalah sultan kaya raya. Tapi aksinya itu gak berhasil karena Richard ditangkap oleh pengawal Prince karena ternyata Prince adalah seorang pangeran. Tapi hal itu gak membuat Richard kapok dan justru dia berhasil mendapatkan kunci kamar hotel Prince dan langsung mencarinya. Gak lama kemudian, akhirnya Richard berhasil menemukan kamar hotel tempat Prince menginap. Richard pun langsung masuk ke kamar Prince dan sangat berhati-hati sambil mencari koleksi jam tangan mewah milik Prince. Dan akhirnya Richard menemukannya dan segera pergi meninggalkan kamar itu.
Gak berselang lama, Prince yang baru masuk ke kamar baru menyadari bahwa koleksi jam tangannya udah hilang. Prince pun langsung menyuruh para pengawalnya agar segera mencari si pencuri. Sementara itu Schultz dan FBI mendapat petunjuk bahwa Richard berada di hotel mewah itu. Gak ingin membuang waktu, mereka pun langsung berbagi tugas untuk menangkap si buronan tersebut. We are almost there. Yeah. Dikarenakan Richard seorang pencuri yang berpengalaman dan jam terbangnya yang tinggi dalam bidang nyolong-menyolong dan bajing luncat, akhirnya dia berhasil keluar dari gedung tersebut dan menemukan taksi mewah di lobi hotel. Tapi seketika Richard dibuat kaget karena ternyata sopir taksi itu adalah Prince. Aduh! Thank you. Akhirnya Richard menyadari bahwa Prince menemuinya bukan tanpa alasan. Prince sengaja memancing Schultz untuk datang ke hotel itu, lalu Prince bisa menyelamatkan Richard dari kejarannya. Semua itu dia lakukan hanya untuk merebut perhatian Richard agar dia bisa bekerja sama dengan Prince. Dalam perjalanan, Prince menjelaskan bahwa dia gak bekerja sendiri dan ternyata Prince adalah seorang pangeran yang memberi buket bunga kepada The Misfit di awal film tadi. Prince juga udah merencanakan semua ini termasuk orang suruhannya, dan siapa lagi kalau bukan Honey. Ternyata Honey dia tugaskan agar menemani Richard selama di penjara. Singkat cerita, mereka tiba di suatu bandara dan di sana udah ada The Misfit yang menunggunya. Dengan menggunakan pesawat pribadi Prince, mereka membawa Richard ke luar negeri untuk melarikan diri. Sementara itu Schultz terlihat sangat kesal karena gak bisa menangkap Richard, apalagi istrinya pernah berselingkuh dengan Richard. That's Violet. That's my man Wick over there. Setelah melakukan perkenalan singkat, Prince mengajak Richard untuk bergabung ke dalam timnya menyelesaikan suatu misi. Misi tersebut merupakan suatu pencurian besar, tapi sangat disayangkan Richard menolak tawaran itu karena dia udah terbiasa bekerja sendiri. Kemudian Prince mengatakan kalau pencurian besar ini mengincar ratusan kilo emas senilai puluhan juta dolar. Tapi emas tersebut tersimpan dalam penjara rahasia milik Schultz yang terkenal ketat dan juga kejam. Oil theft, but it's all dirty. It's traceable. Terrorism generates a lot of cash. Dari informasi yang mereka dapat, diyakini emas tersebut akan Schultz sumbangkan untuk aksi terorisme. Atas hal itu, The Misfit harus segera merampas emas tersebut sebelum semuanya terlambat. Tapi Richard yang serakah memilih untuk bekerja sendiri daripada nantinya harus berbagi hasil dengan orang lain. Dan akhirnya Richard pun memisahkan diri dari rombongan ini dan lebih memilih mendatangi pesta-pesta orang kaya di Abu Dhabi. Singkat cerita, Richard pun bertemu dengan seseorang yang memakai jam tangan mewah dan lagi-lagi menarik perhatian Richard karena dia yakin yang memakai jam seperti itu pasti bukan orang sembarangan. Richard pun melancarkan aksi dengan trik lamanya, yaitu mencuri dompet si pria tersebut. Tapi orang itu pun merasa risih dan Richard pergi dari sana. Tapi saat dia akan pergi, dia malah bertabrakan dengan seorang perempuan yang terlihat sangat buru-buru. Tanpa disangka perempuan cantik itu menyelipkan sebuah dompet anak-anak yang mengingatkan Richard sesuatu. Seketika Richard segera mengejar perempuan itu dan dugaan Richard pun benar karena ternyata dia adalah anaknya yang bernama Hope. Believe you dropped your pocketbook. Thank you. Hope kini udah dewasa dan belum menikah dikarenakan Hope bekerja di UNICEF dan akan fokus ke program mensejahterakan anak-anak di dunia. Dan ditambah lagi Hope mengalami trauma akan pernikahan karena Hope menyaksikan perpisahan kedua orang tuanya. Tapi Hope selalu mendoakan Richard agar selalu berbahagia.
Kemudian mereka pun berpisah, tapi pertemuannya dengan Hope menimbulkan batin yang bergejolak hingga tiba-tiba Richard memikirkan tawaran The Misfit. Richard pun kemudian menemui The Misfit dan dia bersedia membantu kelompok ini asalkan dia yang menjadi pemimpinnya. Dan yang terpenting, Richard menginginkan lebih dari setengah hasil curian untuk dirinya sendiri. Not even. Not 5 ways. 50-50. Boom, boom. Split of what? Tapi ternyata The Misfit berkata bahwa hasil dari pencurian itu akan disumbangkan kepada anak-anak yang membutuhkan. Richard langsung terkejut mendengar ucapan itu dan seketika itu juga Richard mengurungkan niat untuk bergabung bersama kelompok The Misfit. But they were wrong. I did. Tanpa diduga, Richard dikejutkan kembali dengan kedatangan putrinya dan ternyata semua ini udah direncanakan oleh Hope. Semua ini dilakukan agar bisa membantu kelompok The Misfit dalam melancarkan misi pencurian emas tersebut karena emas ini akan digunakan oleh Scrooge untuk mendukung aksi terorisme yang dipimpin oleh Hirawa. Dad, we need you. Pace! Akhirnya mau gak mau Richard pun menerima tawaran anaknya dan bergabung bersama kelompok The Misfits. Gak butuh waktu lama, mereka pun langsung merencanakan pencurian ini dan memprediksi lokasi berangkas emas dari denah ruangan yang berhasil The Misfit dapatkan. Richard menduga bahwa lokasi berangkas tersebut berada tepat di bawah toilet. Keesokan harinya, The Misfit mulai berjalan menuju penjara itu. Tapi di sini Richard merasa sedikit kecewa dikarenakan perjalanan menuju lokasi gak sesuai dengan ekspektasinya yang ingin menggunakan mobil atau pesawat demi kenyamanan bersama. Tapi karena sekarang ini Richard menjadi buronan FBI, mereka terpaksa naik unta dan harus melewati gurun pasir yang panas. Dengan cara ini, Ringo yakin kalau pergerakan The Misfit gak akan terdeteksi oleh Scrooge. Singkat cerita, dikarenakan hari mulai gelap, akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Terlihat Hope yang lagi merenung dihampiri oleh Richard yang ingin menyampaikan permintaan maafnya karena udah meninggalkan Hope dari kecil. Richard pun berjanji bahwa dalam misi kali ini Richard akan totalitas demi menebus kesalahannya terhadap Hope. Akhirnya di keesokan hari mereka sampai di sebuah penginapan. Lalu Violet mengajak Hope untuk satu kamar dengannya karena bagi Violet perasaan emosional antar keluarga itu bisa merusak konsentrasi mereka dalam menjalankan misi. Mereka pun mulai berkumpul kembali untuk membahas rencana selanjutnya. Richard membagi beberapa kelompok. Yang pertama ada Richard dan Ringo. Mereka sengaja menyamar untuk mengamati transaksi emas yang dilakukan oleh Scrooge dengan orang suruhan Hirawa. Watch that case. Hingga di keesokan harinya, Richard berhasil menukarkan emas itu dengan koper berisi buku. Hal itu dilakukan agar Scrooge akan dianggap menipu oleh Hirawa dan trik itu pun berhasil. Tapi nyatanya Hirawa masih memberi Scrooge kesempatan dan memintanya agar bertemu dalam waktu 3 hari ke depan. Who's my contact this time? Me. You. Beberapa hari kemudian, Ringo dikirim ke penjara dengan keahliannya menyamar sebagai utusan dari Dinas Kesehatan yang akan memonitoring makanan dan peralatan dapur dalam penjara itu. Ringo berkata pada kepala sipir bahwa mesin uap yang mereka gunakan udah gak layak lagi dan harus segera diganti. Si kepala sipir pun langsung menelepon produsen mesin uap yang ternyata telepon itu terhubung langsung dengan Richard. Tanpa pikir panjang, kepala sipir memesan 2 unit mesin uap dan esoknya segera dikirim ke penjara.
Diketahui The Misfit gak bekerja sendiri karena mereka punya kenalan 2 orang napi yang ditugaskan menjadi informan demi kelancaran misi kali ini. Setibanya di dapur penjara, Richard sempat menghancurkan sayap patung yang ada di sana karena itu sebagian dari rencana Richard sendiri. Mereka pun segera menukar seragamnya dengan baju napi karena setelah itu Richard dan Wick akan menyelinap masuk ke dalam penjara sebagai narapidana. Bon appetit. Bon appetit. Beberapa jam kemudian, Richard dan Wick bertugas di dapur untuk menyiapkan makanan para napi yang ada di sana. Tanpa sepengetahuan sipir penjara, Richard dan Wick ternyata udah memasukkan bakteri ke dalam makanan tersebut yang membuat semua narapidana mengalami keracunan. Setelah itu keadaan di penjara mulai terlihat kacau. Sipir pun mencoba menelepon rumah sakit terdekat untuk memberi pertolongan. Gak lama kemudian Skulls yang mendengar bahwa ada kekacauan itu mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, Richard dan Wick tentu memanfaatkan situasi kacau ini untuk menyusup ke dalam toilet dengan diam-diam yang bertujuan untuk menghancurkan dan meledakkan atap sekaligus lantai toilet yang berisi brankas itu. Di sisi lain, terlihat kepala sipir kedatangan tamu yang mengaku sebagai kontraktor untuk mengecek gas berbahaya dalam penjara. Ternyata pria itu adalah Ringo yang kembali menyamar. Seperti biasa, Ringo melobi kepala sipir dengan triknya yang sangat jenius. Sementara itu, Hope bertugas untuk menjaga mobil agar gak diketahui oleh sipir penjara. Beberapa waktu kemudian ledakan pun terjadi. Semua orang mengira ledakan yang ditimbulkan berasal dari teror mobil aja. Mereka pun fokus tertuju keluar penjara. Dengan begitu Richard dan Wick bisa leluasa mencuri emas-emas itu dari dalam brankas. Wow! Sementara Skulls yang tadinya cuma memeriksa dari kamera pengawas untuk memastikan bahwa brankas itu baik-baik aja, akhirnya merasa curiga dan ingin membuktikan dengan melihat langsung isi brankas tersebut. Dan ternyata kecurigaan Skulls benar, brankas itu udah kosong melompong. Dengan wajah panik, Skulls langsung mencari si pencuri dan secara kebetulan dia berpapasan dengan Richard dan Wick yang menyamar sebagai dokter dan pasien. Sialnya mereka hampir ketahuan karena Wick gak sengaja menjatuhkan sebatang emas. Sontak Skulls mencoba untuk mengejarnya, tapi mereka berhasil meloloskan diri dari kejaran Skulls. Skulls sangat yakin bahwa emas-emas itu telah diangkut ke dalam mobil ambulans. Dia pun segera memerintahkan anak buahnya agar segera mengejar ambulans tersebut dan mengeceknya satu persatu. Tapi sangat disayangkan, setelah dicek dan diberhentikan, anak buah Skulls gak menemukan apa yang mereka cari. Gak lama kemudian Skulls mendapat sebuah telepon dari anak buahnya yang memberi sebuah kabar kalau ternyata anak buah Skulls berhasil menangkap Hope di penginapan. Setelah itu Skulls melihat 2 orang yang mencurigakan tampak berdiri di luar. Tentu dia pun langsung menanyakan apa kepentingan mereka ada di penjara ini, dan ternyata mereka teman Richard yang menyamar sebagai petugas pembersih zat berbahaya. Tanpa diduga, Skulls melihat mobil petugas yang mencurigakan dengan kecepatan yang gak biasa dan dia pun langsung bergegas untuk mengejarnya. Ternyata dalam mobil itu adalah The Misfit dan aksi kejar-kejaran pun gak bisa terhindarkan lagi.
Sejenak berpindah ke tempat lain di mana kita diperlihatkan Richard dan kedua temannya lagi melebur emas itu yang bertujuan untuk membuat patung replika yang ada di sana. Dengan pengalaman dan jam terbang yang tinggi, akhirnya Richard berhasil membuat patung replika tersebut. Kembali pada aksi kejar-kejaran antara Scourge dan The Misfit yang belum berakhir. Dan kali ini Scourge mengerahkan semua anak buahnya sebelum pada akhirnya The Misfit pun menyerah. Kemudian Scourge menghampiri mobil itu dan ternyata di sana gak ada emas sama sekali. Ya iyalah, orang itu pengalihan. Sementara itu Richard mulai membawa patung hasil buatannya dengan dibantu kedua orang temannya. Tapi rencana Richard hampir digagalkan oleh kepala sipir yang menanyakan apa yang mereka pindahkan sebelum pada akhirnya Richard berhasil mengelabui kepala sipir tersebut dan mengatakan bahwa dia adalah seorang petugas dari jasa perbaikan properti. Di waktu yang sama, Scourge dikepung oleh sekelompok tentara yang entah datang dari mana, dan ternyata tentara itu adalah suruhan dari Prince dari negara Salwa. Kedatangan Scourge udah mereka tunggu dan semua ini adalah rencana Prince. Just a sec. Ternyata yang disekap anak buah Scourge bukanlah Hope, melainkan Violet yang udah membuat paspor palsu dengan nama Hope Pace. Dengan begitu para anak buah Scourge bisa percaya bahwa yang mereka sekap adalah Hope Pace. Setelah dipastikan dengan melihat paspor palsu tersebut, alhasil saat Violet akan dieksekusi, tiba-tiba wanita itu melakukan sebuah perlawanan. Kembali ke Scourge yang terkejut setelah dihampiri seorang wanita yang memintanya agar berkenalan sekaligus memberinya sebuah pukulan. Dia adalah Hope. Kemudian Scourge dimasukkan ke dalam mobil putih yang ternyata udah ada Abu Hirawa menunggunya untuk meminta pertanggungjawaban terkait koper berisi buku yang udah ditukarkan oleh Richard. All injustice, it won't come swiftly. Keesokan harinya, sebuah stasiun televisi mengabarkan bahwa terjadi keracunan makanan di sebuah penjara. Tapi gak ada satupun penyiar berita mengatakan kalau penjara tersebut telah kehilangan emas. Akhirnya beberapa hari kemudian The Misfit berkumpul kembali untuk melihat hasil curian mereka. Tapi tiba-tiba mereka dibuat kaget saat melihat apa yang ada dalam mobil. The Misfit yang awalnya percaya kalau yang dibawa ayah Hope adalah emas, ternyata hanyalah patung dari tanah liat. The Misfit pun curiga bahwa emas itu udah dibawa kabur oleh Richard. Tapi ternyata Richard yang udah dianggap membawa kabur emas itu tiba-tiba menunjukkan dirinya dari dalam gudang bersama patung emas. Hope pun merasa sangat bahagia dan bangga atas semua perjuangan ayahnya selama ini untuk The Misfit. Kemudian mereka pun membawa pergi patung emas itu dari sana. Singkat cerita, The Misfit pun menyumbangkan hasil curiannya itu ke UNICEF yang nantinya akan dipergunakan untuk dana mensejahterakan anak-anak dan pengungsi Zaatari. Sementara itu berita internasional UNICEF melaporkan bahwa donasi itu dibuat tanpa nama oleh si penyumbang dan itu adalah donasi terbesar sepanjang sejarah. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, gitu dong. Merampok untuk rakyat miskin, bukan merampok dari rakyat miskin kayak koruptor. Oke lah, kita lanjut tisam aja yuk. Titip salam. Dan tisam yang pertama datang dari Andrian Yarmianto.
Tisam Bradku buat Ayang Diah di Bogor. Semangat kerjanya, Lope. Adeh. Dan yang selanjutnya datang dari Christian Alvado. Salam buat keluarga Bradku. Waalaikumsalam Bradku. Salam juga untuk keluarga di sana ya. Sehat-sehat selalu dan lancar rezekinya, oke? Amin. Dan yang selanjutnya datang dari Muhammad Muhtarom Alawi. Bradku, aku titip salam dong buat dia. Semoga bahagia selalu agar ikhlasku tidak sia-sia. Wah, bener banget Brad. Karena mencintai itu gak harus memiliki ya kan? Ya mungkin aja kalau dia bersama kita dia agak bahagia. Dan mungkin bahagianya bersama orang lain nyeri dada dikit mah gak ngaruh ya kan? Oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh.